Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Jiang Ke lahir pada tahun 1992 dan dibesarkan oleh ibunya yang bernama Jiang Julian di sebuah daerah yang terletak di pantai paling timur Laut Tiongkok yang disebut Qingdao. Jiang Ke memiliki ayah, tetapi kedua orang tuanya telah bercerai sejak Jiang Ke masih kecil. Setelah bercerai, ayahnya tidak pernah berusaha untuk menghubunginya. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena ibunya sangat menyayangi Jiang Ke. Karena sayangnya, Jiang Ke sampai berkata pada ibunya, "Ibu, kamu harus hidup sampai usia 80 tahun, dan aku hanya akan hidup sampai usia 70 tahun, agar kita tidak berpisah terlalu lama di akhirat." Jiang Ke ini merupakan anak yang manis dan penuh perhatian. Dia selalu bercerita kepada ibunya kalau nanti dia besar, dia ingin bekerja keras agar bisa menghidupi mereka berdua. Seiring bertambahnya usia, Jiang Ke menyukai anime. Di sanalah dia belajar bahasa Jepang secara otodidak. Di sekolah dia emang tidak terlalu unggul dalam hal apapun di kelas. Namun untuk pelajaran bahasa Jepang, dia selalu mendapatkan nilai yang cukup bagus. Maka dari itu ibunya menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk pergi belajar ke Jepang. Secara realistis, mereka tidak punya uang untuk mewujudkannya. Namun, ibunya akan berusaha mencari uang demi anaknya bisa sekolah di Jepang. Jadi, meskipun para tetangga ngomongin mereka di belakang dengan kata-kata, "Kok bisa ya, gak punya uang tapi maksain anaknya sekolah di Jepang?" Ibunya Jiang Ke tetap berusaha mati-matian mengumpulkan uangnya. Dia bahkan menjual rumah mereka agar bisa membiayai putrinya naik penerbangan selama 3 jam ke Tokyo. Dan inilah untuk pertama kalinya ibu dan anak yang tak terpisahkan ini akhirnya berpisah. Pada tahun 2015, Jiang Ke kemudian mendaftar di sekolah bahasa selama setahun untuk menyelesaikan kursus berbicara bahasa Jepang agar ia memiliki semua kualifikasi yang diperlukan untuk mendaftar ke universitas di Tokyo. Sekolah bahasa itu memiliki asrama tempat semua siswa tinggal, dan di sanalah Jiang Ke bertemu dengan Liu Xin yang nantinya akan menjadi sahabat baiknya. Kedua gadis itu mengobrol, dan dari sini mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Ternyata mereka berdua berasal dari Qingdao dan jarak rumah mereka hanyalah sekitar 20 menit jauhnya satu sama lain. Pada tahun 2016, Jiang Ke dan Liu Xin menjadi sangat dekat. Dan meskipun kini mereka berkuliah di universitas yang berbeda setelah menyelesaikan kursus bahasa, mereka masih sering menghabiskan waktu bersama. Jiang Ke tampaknya berkembang pesat di Tokyo. Nilai-nilainya selalu menakjubkan. Ibunya Jiang Ke bahagia melihat perkembangan anaknya makin positif di sana. Setiap pulang kuliah, biasanya dia selalu menelpon ibunya untuk menanyakan kabarnya, dan mereka menghabiskan waktu beberapa menit saling berbagi cerita. Intinya selama di Tokyo, Jiang Ke merasa bahagia. Segala sesuatunya tampaknya berjalan dengan baik untuk dirinya. Demikian pula untuk Liu Xin. Dia juga bahagia bisa sekolah di Tokyo dan bersahabat dengan Jiang Ke. Apalagi beberapa bulan setelah masuk kuliah, Liu Xin bertemu dengan seorang pemuda sekelasnya yang bernama Chen Xifeng. Xifeng ini rupanya juga merupakan seorang warga negara Tionghoa dari kota Yulin, dan dia berusia 1 tahun lebih tua dari kedua gadis tersebut. Xifeng adalah pemuda yang ceria dan suka bergaul, dan rupanya diam-diam dia sangat menyukai Liu Xin. Untungnya, Liu Xin juga memiliki perasaan yang sama. Mereka pun akhirnya mulai berkencan, dan dalam waktu 3 bulan, Liu Xin memutuskan untuk hidup bersama Xifeng. Tapi setelah mereka tinggal serumah selama seminggu, Liu Xin baru menyadari kalau dia telah membuat kesalahan besar. Karena Xifeng gak taunya merupakan mimpi buruk bagi dirinya. Xifeng ini selalu mencari masalah dengan Liu Xin. Dia dengan cepat berubah menjadi orang yang suka mengontrol Liu Xin. Parahnya lagi, Xifeng adalah orang yang selalu merasa benar dan gak pernah merasa salah. Dan ini membuat Liu Xin ingin menghindar dari Xifeng sejauh mungkin. Pada minggu terakhir bulan Agustus 2016, mereka bertengkar hebat. Saat bertengkar, Xifeng mencengkram pergelangan tangan Liu Xin dan menatapnya dengan pandangan aneh sampai Liu Xin merinding ngeri. Kejadian ini benar-benar membuat Liu Xin ketakutan. Dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan Xifeng, tapi dia tidak ingin berlama-lama lagi di sana. Jadi, Liu Xin akhirnya mengatakan kepada Xifeng bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Mendengar itu, Xifeng marah besar. Dia merasa hampir gila mengetahui Liu Xin mencoba melepaskan diri darinya.
Jadi dia memohon pada Liu Xin untuk tidak memutuskannya. Si Feng kemudian berusaha menghalangi Liu Xin yang mau keluar dari pintu dan tidak membiarkan Liu Xin meninggalkan tempat tinggalnya. Melihat itu, Liu Xin mulai panik. Dia harus melarikan diri dan berlari keluar dari tempat ini. Saat Si Feng lengah sesaat dan punggungnya membelakangi Liu Xin pun lari sekuat tenaganya. Melihat itu, Si Feng mengejarnya ke jalan. Liu Xin terpaksa berteriak minta tolong sekencang-kencangnya. Akhirnya karena ketakutan dilihat oleh orang banyak, Si Feng pun lalu mengurungkan niatnya mengejar Liu Xin. Liu Xin yang berhasil lolos langsung pergi ke rumah Jiang Ke sahabatnya. Tetapi dia lupa kalau ibunya Jiang Ke saat itu sedang berkunjung dari Tiongkok. Jadi tidak ada cukup ruang baginya untuk menginap. Jadi Liu Xin sementara tinggal di rumah temannya yang lain selama beberapa hari sampai ibunya Jiang Ke pulang ke Tiongkok. Pada tanggal 3 September, Liu Xin akhirnya resmi pindah ke apartemen Jiang Ke di kota Nakano, Jepang. Secara teknis, sebenarnya Jiang Ke tidak diizinkan memiliki teman sekamar di kontrakan ini. Tetapi ini adalah sahabatnya, dan Jiang Ke rela melakukan apa saja demi menolong sahabatnya. Namun, sayangnya kebaikan Jiang Ke tidak dibalas oleh Liu Xin. Selama tinggal di sana, dia nyaris tidak melakukan apapun untuk membantu. Jadi, Jiang Ke lah yang selalu memasak, membersihkan, dan melakukan segalanya untuk mereka berdua. Liu Xin bahkan pernah melontarkan lelucon kecil di sana sepanjang waktu tentang betapa dia sadar betul kalau di apartemen Jiang Ke dia nggak pernah membantu Jiang Ke. Liu Xin pikir itu lucu dan menggemaskan bahwa sahabatnya mau melakukan semuanya untuknya. Sementara itu di luar sana, Si Feng masih belum menyerah mengejar Liu Xin. Dia tak kenal kata lelah. Si Feng terus berusaha setiap harinya untuk mendapatkannya kembali. Dia melakukan hampir setiap trik yang dia pelajari dalam menggait wanita. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil. Tapi Si Feng tidak berputus asa. Dia masih punya beberapa trik tersembunyi. Liu Xin ini kebetulan masih berutang sejumlah uang kepada Si Feng. Jadi, bagaimana mungkin Liu Xin bisa menolak bertemu dengannya? Karena Liu Xin harus membayar semua hutang itu. Si Feng juga ada membelikan Liu Xin dompet buatan desainer terkenal untuk mencoba memenangkan hatinya lagi. Dan begonya, Liu Xin tidak menolaknya. Bahkan dengan senang hati dia menerima dompet itu. Hal ini membuat Si Feng berpikir bahwa kegigihan dan keteguhan hatinya pasti perlahan-lahan bisa berhasil meluluhkan hatinya Liu Xin. Si Feng pun menjadi semakin intens memberi perhatian kepada Liu Xin. Dia mulai memantau pergerakan dan rutinitas Liu Xin. Sampai akhirnya dia mengetahui kalau Liu Xin kini tinggal seapartemen dengan Jiang Ke. Pada tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 3 sore, Liu Xin saat itu sedang sendirian di apartemen ketika bel pintu berbunyi. Jiang Ke seharusnya masih berada di kampus sepanjang hari. Jadi Liu Xin tahu kalau ini pasti bukan sahabatnya yang datang. Dan saat itulah kepanikan terjadi. Karena orang berikutnya yang dipikirkan Liu Xin adalah si pemilik apartemen. Dia teringat Jiang Ke pernah bercerita kalau dia tidak diperbolehkan memiliki teman sekamar. Jadi sebenarnya ini ilegal bagi Liu Xin untuk tetap tinggal di sana. Mendengar gedoran pintu semakin keras, Liu Xin makin ketakutan. Dia terdiam dan tidak menjawab pintu. Tetapi pengunjung ini tetap memaksa dan membunyikan bel berulang-ulang kali. Jadi sekarang Liu Xin kewalahan. Dia panik dan mengirim pesan kepada Jiang Ke yang juga yakin kalau yang datang itu pasti si pemilik apartemen. Jiang Ke kemudian menyuruh Liu Xin untuk berpura-pura menjadi saudara perempuannya yang datang dari Cina. Katakan saja kamu tidak bisa berbicara bahasa Jepang dan katakan saja padanya bahwa aku sedang dalam perjalanan pulang dan aku akan mengurus hal ini. Tetapi saat Jiang Ke mengirim pesan itu, Liu Xin menyadari bahwa yang ada di balik pintu itu bukanlah si pemilik apartemen. Karena orang itu berbicara dan berkata, "Aku tahu kamu sendirian di rumah." Dan dia kenal suara itu. Itu adalah Si Feng, mantannya, si pengontrol yang telah menguntitnya selama berbulan-bulan. Liu Xin langsung mengirim pesan lagi kepada Jiang Ke dan menanyakan apakah dia bisa segera pulang karena dia benar-benar takut kepada Si Feng. Terutama karena sekarang Si Feng ada di luar sana dan berkata, "Aku tahu kamu ada di dalam sendirian." Ini seperti adegan di film horor, mengerikan. Jadi Jiang Ke membalas pesannya dengan mengatakan, "Pergilah ke ruangan lain dan tutup pintunya agar dia tidak bisa mendengar gerakanmu." Liu Xin pun melakukan hal itu.
Namun Si Feng tidak pergi. Jiang Ke kemudian bilang dia akan menelpon polisi. Tetapi Liu Xin memohon padanya untuk tidak melakukannya. Karena dia takut mereka berdua akan mendapatkan masalah gara-gara dia tinggal di sana secara ilegal. Jadi Jiang Ke mau gak mau pulang ke apartemennya untuk menolong Liu Xin. Semoga saja saat dia pulang nanti, Si Feng sudah pergi dari sana. Sekitar pukul 16.15, Si Feng gak taunya masih saja berdiri di depan pintu. Dia sudah berada di luar sana, membunyikan bel pintu selama lebih dari 1 jam hanya untuk mengintimidasi Liu Xin dan menakut-nakutinya. Ketika Jiang Ke tiba di apartemennya, dia menjadi emosi melihat Si Feng seperti itu. Terjadilah pertengkaran antara dia dan Si Feng di lorong. Baru setelah setengah jam berdebat dengan sahabat mantan pacarnya, Si Feng akhirnya memutuskan untuk pergi. Kedua gadis itu kini kebingungan. Mereka takut keluar dari apartemen, padahal Liu Xin sebentar lagi harus masuk bekerja, sedangkan Jiang Ke harus kembali ke kampusnya. Jadi, karena Jiang Ke takut ada apa-apa dengan Liu Xin, mereka berdua meninggalkan apartemen bersama-sama dan berjalan kaki selama 10 menit ke stasiun Shinjuku. Tapi ya guys, mereka tidak berjalan sendirian. Tanpa sepengetahuan mereka, Si Feng telah membuntuti mereka sepanjang jalan. Dan sekarang setelah gadis-gadis tersebut berpencar ke arah yang berbeda, Si Feng hanya mengikuti Liu Xin saja. Pada pukul 16.43, CCTV di daerah sana merekam Si Feng yang mengikuti Liu Xin sambil mengirim pesan ancaman yang mengatakan bahwa dia akan mengirimkan semua foto telanjang intim Liu Xin kepada orang tuanya jika ia tidak menerimanya kembali. Membaca itu, Liu Xin merasa khawatir, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan semua pesan tersebut dan fokus pada pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah restoran Cina. 1 jam kemudian, sekitar pukul 18, Liu Xin melihat Si Feng berkeliaran di luar tempat kerjanya. Si Feng rupanya benar-benar mencoba segala cara untuk mengintimidasi dan menyiksanya. Maka ia memutuskan akan mencoba melakukan sesuatu untuk membalas Si Feng. Liu Xin kemudian meminta seorang rekan kerja prianya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan ia memastikan Si Feng bisa melihat mereka berdua. Liu Xin lalu mengajak rekan kerjanya itu keluar dan berjalan menuju ke tempat Si Feng berdiri. Di sana, dia langsung berkata, "Ini pacar baruku." Setelah mendengar itu, Si Feng pun pergi. 1 jam kemudian, Si Feng mengirim pesan kepada Liu Xin yang berbunyi, "Jika kamu memilih untuk bersamanya, aku akan melakukan apapun. Intinya, jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang bisa." Pada pukul 21 malam itu juga, Si Feng meninggalkan apartemennya. Dia mengenakan hoodie, topi, dan ransel. Dan di dalam ransel itu dia menyelipkan sebilah pisau. Sekitar 30 menit kemudian, ia pergi ke 7-Eleven untuk membeli sebuah botol whisky. Lalu ia pergi ke stasiun dan membeli tiket kereta bawah tanah untuk menuju ke apartemennya Jiang Ke. Pada pukul 22.57, ia tiba di halte yang dekat dengan apartemennya Jiang Ke. Ia turun dari kereta dan berjalan menuju ke gedung apartemen mereka. Sesampainya di sana, ia hanya berkeliaran di sekitar tempat itu, mencari tahu titik masuk dan keluar serta titik-titik tersembunyi. Akhirnya setelah beberapa menit, Si Feng berhasil menemukan tempat persembunyian yang sempurna di lantai 3. Dan ia hanya berkeliaran di sana dengan sebotol whisky-nya sampai gadis-gadis itu pulang. Di sisi lain, Liu Xin dan Jiang Ke merasa gelisah pada malam tersebut. Mengingat apa yang sudah terjadi di hari itu, keduanya menjadi cemas. Jadi, Liu Xin meminta Jiang Ke untuk menunggunya di stasiun agar mereka bisa berjalan pulang bersama untuk berjaga-jaga jika Si Feng masih mengikutinya. Jiang Ke rupanya tiba di stasiun lebih dahulu. Dia menunggu Liu Xin dengan sabar di sana. Tapi karena kepikiran apakah Liu Xin sudah makan atau belum, Jiang Ke kemudian memutuskan untuk pergi dan membeli beberapa wonton untuk makan malamnya Liu Xin. Kemudian dia mengirimi Liu Xin SMS yang berbunyi, "Aku akan mencari tempat yang hangat dan menunggumu di sana." Jiang Ke kemudian pergi dan duduk di dalam toko. Sambil menunggu Liu Xin, dia menelpon ibunya dan menceritakan kejadian gila yang terjadi pada hari ini. Jiang Ke juga menceritakan tentang mantan pacar sahabatnya yang posesif. Mendengar kisah putrinya, Ibu Jiang Ke menyuruhnya untuk tidak ikut campur.
Lalu setelah itu, mereka sempat mengobrol singkat mengenai rencana Jiang Ke untuk pulang kembali ke Tiongkok setelah studinya selesai. Rupanya, Jiang Ke sangat senang bisa kembali lagi serumah bersama ibunya. Sementara itu, Liu Xin telah menyelesaikan shift kerjanya. Ia kini sedang berada di kereta pulang, siap menemui Jiang Ke di stasiun Shinjuku. Pada saat dia dalam perjalanan menemui Jiang Ke, Liu Xin masih terus menerima pesan dari Xi Feng yang berisi ancaman demi ancaman. Bahkan, Xi Feng juga mengirim pesan yang berbunyi, "Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu." Liu Xin merinding ngeri mendengar itu. Dia berusaha mengabaikan semua pesan ini dengan harapan Xi Feng akan segera kehabisan tenaga dan menyerah. Sayangnya, tanpa Liu Xin sadari, Xi Feng telah mengirim pesan-pesan itu dari tempat persembunyiannya di gedung apartemen mereka, menunggu sampai Liu Xin tiba di apartemennya. Tengah malam setelah Jiang Ke menunggunya selama 1 jam penuh di stasiun kereta Shinjuku, akhirnya Liu Xin tiba, dan mereka berdua berjalan kaki pulang bersama. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 15 menit. Apartemen mereka berada di lantai 2, sementara Xi Feng bersembunyi di lantai 3 dalam keadaan mabuk. Ketika kedua gadis itu tiba di gedung, keduanya bergegas untuk mandi. Apalagi Liu Xin rupanya baru saja mendapatkan menstruasi saat perjalanan pulang tadi. Jadi, dia bilang akan berlari duluan untuk berganti pakaian dan mengambil perlengkapan mandi agar Jiang Ke bisa ke kamar mandi setelahnya. Jadi Liu Xin berlari terlebih dahulu ke apartemen sendirian. Begitu sampai, pintu depan apartemennya langsung tertutup sendiri di belakangnya. Biasanya ini tidak akan menjadi masalah karena pintunya tidak terkunci otomatis. Jiang Ke pasti bisa membukanya dan langsung mengikutinya masuk ketika ia nanti sampai di sana. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi. Jiang Ke mendapati dirinya di luar tidak bisa masuk ke apartemennya sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengerikan. Saat Liu Xin selesai mandi, dia bisa mendengar keributan terjadi di luar pintu depan. Jiang Ke berteriak ketakutan. Saat itu Liu Xin baru sadar kalau Jiang Ke masih berada di luar apartemen mereka. Jadi Liu Xin berlari ke pintu dan mencoba membiarkan Jiang Ke masuk, tetapi tidak bisa. Liu Xin cuma berhasil membukanya sekitar 30 cm, tetapi kemudian ada yang mendorongnya dan membanting pintunya hingga tertutup kembali. Saat itu pula dia yakin ada sesuatu yang bersandar pada pintu apartemennya sehingga dia tidak bisa membukanya lagi. Kini dia tidak bisa menolong Jiang Ke. Liu Xin bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lorong. Dan dia juga tidak bisa melihat melalui lubang intip di pintu karena terhalang sesuatu. Tapi dari jeritan yang terdengar di balik pintu itu, dia tahu kalau sahabatnya sedang dalam kesulitan. Tiba-tiba saja suara jeritan Jiang Ke hilang. Dan saat itulah Liu Xin tahu bahwa ia perlu menelpon polisi. Ketika polisi tiba, barulah terungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu. Jadi pada saat Liu Xin masuk terlebih dahulu ke dalam apartemen, Jiang Ke yang menyusulnya dicegat oleh Xi Feng. Xi Feng mencengkramnya. Pertengkaran dan perkelahian terjadi di antara mereka. Jiang Ke lalu berteriak minta tolong. Xi Feng tanpa pikir panjang langsung mencabut pisaunya. Ia mulai menusuk lehernya Jiang Ke berulang kali. Ada sekitar 12 tusukan. Sebelum akhirnya dia kabur dan meninggalkan wanita muda itu sendirian berlumuran darah di lorong. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung memanggil ambulans. Mereka menginstruksikan Liu Xin untuk tetap berada di dalam apartemen. Sayangnya pada pukul 2.25 dini hari setelah dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 3 November 2016, Jiang Ke dinyatakan meninggal dunia. Usianya baru 24 tahun dan kematiannya begitu mendadak. Padahal baru sesaat yang lalu dia menelpon ibunya bersemangat untuk pulang ke Tiongkok dan bersatu kembali dengan ibunya yang sangat dia cintai. Tapi kini ia telah tiada. Satu-satunya alasan kenapa Jiang Ke dibunuh adalah karena dia merupakan sahabat baiknya Liu Xin. Dan untuk semua ini, Jiang Ke akhirnya kehilangan nyawanya. Pada hari yang sama, Liu Xin dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi di luar pintu. Ia tidak bisa melihat sedetik pun kejadian itu karena ada yang menghalanginya. Tetapi ia bersumpah satu hal yang pasti, bahwa ia tidak pernah dengan sengaja mengunci Jiang Ke di luar. Bukan salah Liu Xin,
jika Jiang Ke tidak bisa masuk ke apartemen. Liu Xin juga mengatakan kepada polisi bahwa ketika ia berada di kamar mandi, ia mendengar jeritan dan secepat mungkin ia bergegas keluar ingin membantu sahabatnya. Tapi ia cuma berhasil membuka pintu depan sekitar 30 cm sebelum pintu itu terbanting kembali ke arahnya dan kemudian ia tidak bisa membukanya lagi setelah itu. Sepertinya ada sesuatu yang bersandar di pintu itu. Sesuatu yang menghalangi pintu itu terbuka. Jadi Liu Xin memanggil Jiang Ke yang berteriak-teriak di seberang. "Ada apa? Ada apa? Katakan padaku." Tapi sekali lagi tidak ada jawaban. Polisi juga berbicara dengan tetangga sebelah yang mengaku mendengar semuanya. Dia mengatakan bahwa dia mendengar beberapa orang berlari di lorong, lalu seorang wanita berteriak. Dan karena lubang intip tetangga ini tidak terhalang, dia pergi ke pintu dan melihat apa yang terjadi di luar. Dan ternyata dia melihat seorang pria asing berdiri di sana. Dia tidak menyebutkan telah melihat kekerasan atau darah atau pisau atau apapun. Dia hanya melihat ada pria asing yang berdiri di lantai 2 sementara teriakan itu terjadi. Sementara itu di Tiongkok, Ibu Jiang Ke ditelepon oleh pihak sekolah yang memberitahu dia tentang kejadian tragis ini. Awalnya, ibunya tidak percaya bahwa bagaimana mungkin Jiang Ke dibunuh. Dia adalah gadis yang baik, yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi, mengapa ada orang yang ingin menyakitinya? Dia juga tidak bisa memastikan orang yang menelponnya tadi apakah benar petugas dari sekolah putrinya. Bisa jadi ini hanyalah semacam penipuan. Maka ibunya pun menutup telepon dan berusaha menghubungi Jiang Ke berulang kali. Namun tidak ada jawaban. Dia mencoba mengirim pesan dan menelpon sebanyak mungkin. Tetapi Jiang Ke tidak mengangkat telepon sama sekali. Dari sini akhirnya ibunya mulai menyadari bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Mengingat bahwa selama ini putrinya tidak pernah jauh dari sahabatnya, dia mulai menelpon dan mengirim pesan kepada Liu Xin untuk meminta bantuan. Tetapi Liu Xin hanya berkata, "Maaf Bibi, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin membantu polisi memecahkan kasus ini." Liu Xin memang tidak bercerita tentang adanya pembunuhan. Tapi jelas dari suaranya, Liu Xin mengatakan tentang adanya penyelidikan polisi. Dan dengan seiring berjalannya waktu, semakin banyak panggilan masuk ke ibunya Jiang Ke yang sedang berada di Tiongkok, termasuk dari Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang. Kemudian di hari yang sama itu juga, ibu Jiang Ke dan orang tua Liu Xin dipanggil untuk bertemu di kantor polisi setempat di Tiongkok. Di sana, mereka melakukan video call antara Liu Xin dan orang tuanya. Namun, begitu teleponnya nyambung, ibu Jiang Ke langsung merebutnya dan dengan putus asa memohon jawaban dari Liu Xin. Dan yang bisa Liu Xin katakan sambil menangis hanyalah bahwa Jiang Ke sekarang berada di rumah sakit. Pada saat itulah semuanya terasa nyata bagi ibunya Jiang Ke. Ia pun pingsan di kantor polisi. Tragisnya, ketika orang tua Liu Xin sudah mendapat konfirmasi bahwa putri mereka baik-baik saja, mereka langsung pulang. Mereka meninggalkan ibunya Jiang Ke yang sedang menangis terseduh-seduh di sana sendirian dan hanya berkata, "Jangan khawatir, aku yakin ini bukan apa-apa." Malam itu ibunya Jiang Ke semakin frustasi dan hancur. Ia tidak hanya menderita karena telah kehilangan putrinya dengan cara setragis ini, tetapi ia juga merasa sahabat putrinya Liu Xin bersikap dingin padanya. Di saat itu, ia sangat membutuhkan dukungan. Bahkan Liu Xin telah mengabaikannya. Intinya, ia tidak pernah mau membalas pesannya ibunya Jiang Ke sama sekali. Liu Xin bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Sejujurnya, Liu Xin juga merasa ibunya Jiang Ke menyalahkannya atas hal ini. Padahal, ia juga sedang berduka atas kepergian sahabatnya. Ia sendiri juga mengalami masa yang sangat sulit. Tapi Liu Xin tahu bahwa ibunya Jiang Ke membutuhkan dia. Makanya, pada keesokan harinya, dia mengirimi ibunya Jiang Ke pesan teks yang berbunyi, "Aku tahu hatimu sedang hancur saat ini dan kamu membenciku. Tidak apa-apa jika kamu membenciku, kita akan selesaikan masalahnya nanti. Tapi saat ini kita harus tetap bersatu dan menemukan pembunuhnya. Saya telah melakukan segalanya untuk membantu polisi. Aku akan menceritakan semuanya nanti." Setelah itu, selama 2 hari berikutnya, Liu Xin berhenti menanggapi pesan teks ibunya Jiang Ke yang semakin tidak dapat dihibur.
Ibunya Jiang Ke rupanya panik dan putus asa mencari jawaban yang tidak pernah diberitahukan kepadanya. Ketika ibunya Jiang Ke akhirnya terbang ke Tokyo untuk mengidentifikasi mayat putrinya, dia berusaha mencoba menghubungi Liu Xin untuk bisa ketemuan. Dia ingin mendengar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Jiang Ke meninggal. Tetapi Liu Xin terus mengabaikan dan menghindari ibunya Jiang Ke. Ibunya Jiang Ke tentu saja merasa curiga kalau Liu Xin sengaja menghindari dia. Di atas segalanya, dia merasa hal ini benar-benar tidak adil dan dia berharap masyarakat umum bisa membantunya. Dan seiring dengan itu, dia pun menggunakan media sosial. Ibu Jiang Ke mulai memposting di Weibo, salah satu media sosial terbesar di Cina. Ia menjelaskan situasi dan kisah pembunuhan anaknya, lalu menambahkan, pembunuhnya masih buron. Diduga pembunuhnya adalah mantan pacar Liu Xin, teman sekamar anaknya, dan mohon dibantu agar ada keadilan untuk Jiang Ke. Karena hal ini, sekarang Liu Xin menjadi bahan tertawaan online. Itu sungguh tidak adil. Namun di saat yang sama, dunia ibu Jiang Ke hancur, dipenuhi kesedihan dan frustasi yang tak terbayangkan. Setelah unggahan di Weibo, hal itu malah memicu respon dari Liu Xin yang mengirim pesan panjang kepada ibunya Jiang Ke dan memintanya untuk berhenti mengganggunya lewat pesan teks. Liu Xin mengatakan bahwa dia sedang membantu polisi dengan segala cara yang dia bisa, dan dia tidak diizinkan berbicara dengan siapapun tentang kejadian yang terjadi pada malam itu atau penyelidikannya. Liu Xin juga memohon kepada ibunya Jiang Ke agar berhenti memposting tentangnya di Weibo. Dia menjelaskan bahwa hal itu bisa memicu kebencian terhadap dirinya. Namun, netizen dan publik tampaknya sepenuhnya memihak ibunya Jiang Ke dalam hal ini. Meskipun semua orang jelas-jelas mengira kalau si Feng lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, tapi orang-orang masih ingin Liu Xin ikut bertanggung jawab juga. Mereka berspekulasi bisa jadi si Liu Xin sengaja bertukar tempat dengan Jiang Ke pada malam itu. Jadi, dia telah mengorbankan temannya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri dan menguncinya di luar hingga mati. Publik pada dasarnya emang tidak mengenal gadis-gadis ini, sehingga bagi mereka segalanya bisa saja terjadi. Setelah makin banyak postingan-postingan di Weibo, Liu Xin mengirim pesan kepada ibunya Jiang Ke sekali lagi. Aku sekarang ini lagi berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan polisi setiap hari. Sekarang pembunuhnya masih belum diketahui. Jadi aku tidak akan bisa bertemu denganmu. Hal ini bukan karena aku bersembunyi atau karena aku takut bertemu denganmu, tetapi karena terlalu banyak sekali detail yang tidak bisa kuberikan kepadamu, dan aku tidak bisa memberikan penjelasan apapun sampai pembunuhnya tertangkap. Jika kamu tahu detail kasusnya, aku tahu kamu akan menyebarkannya secara online. Dan semakin banyak informasi yang kamu sebarkan, semakin sulit untuk menangkap pembunuhnya. Dan sekarang, karena postinganmu di Weibo, aku tidak diizinkan untuk bertemu dengan siapapun kecuali polisi. Kamu membuat orang-orang curiga padaku yang menyebabkan kerugian. Sebenarnya sejak saat kamu ke Jepang, aku sangat mengkhawatirkanmu dan bertanya kepada polisi bagaimana keadaanmu. Tetapi kamu membiarkan para netizen memfitnahku seperti ini. Namun, aku tidak membencimu walau kamu benar-benar menyakitiku. Aku berjanji tidak akan pernah melihatmu lagi setelah semua ini terselesaikan. Jangan khawatir, aku akan berjuang untuk kematian Jiang Ke. Aku akan menemukan pembunuhnya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Ibu Jiang Ke kemudian menjawab. Dia mengungkapkan rasa frustasinya bahwa ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Liu Xin tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya mengatakan kepada ibunya Jiang Ke, "Ya, aku juga korban dalam hal ini." Sayangnya, hal itu tidak cukup bagi ibu Jiang Ke yang terus mendesaknya. Dia menginginkan informasi pribadi Si Feng yang menurut polisi tidak boleh diberikan kepada siapapun. Persoalan ini akhirnya sampai pada titik di mana Liu Xin begitu frustasi sehingga ia memutuskan untuk mengancam ibunya Jiang Ke. Kalau kamu tetap mengunggah sesuatu secara online, maka aku akan berhenti membantu polisi memecahkan pembunuhan Jiang Ke. Liu Xin kemudian memblokir nomor ibunya Jiang Ke dan berhenti merespon pesan-pesannya. Seluruh keluarga Liu Xin bahkan ikut memblokir ibunya Jiang Ke agar tidak dapat menghubungi mereka juga.
Beberapa hari kemudian, Liu Xin mulai muncul di media sosial dan membuat klarifikasi secara online. Dia merasa harus memberitahu netizen tentang perspektifnya sendiri untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Dia memohon orang-orang di dunia maya untuk berhenti berspekulasi dan melecehkannya. Dia juga meminta mereka untuk bersimpati untuknya juga. Namun, orang-orang tampaknya sudah terlalu percaya dan berpihak pada ibunya Jiang Ke. Mereka memutuskan bahwa Liu Xin bukanlah orang yang tulus. Sebelum diblokir, ibunya Jiang Ke sebenarnya telah mengundang Liu Xin untuk menghadiri pemakaman Jiang Ke yang diadakan di Tokyo pada tanggal 11 November. Dia juga mengundang Liu Xin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Ke sebelum jenazahnya dikremasi. Tetapi Liu Xin tidak pernah muncul. Dan ini menjadi titik puncak kekesalan ibunya Jiang Ke. Dia berpikir, bagaimana mungkin Liu Xin bilang peduli pada putrinya jika dia bahkan tidak mau datang sebelum Jiang Ke dikremasi. Sementara itu di sisi lain, Liu Xin mengklaim bahwa dia sebenarnya menghadiri pemakaman Jiang Ke, tetapi dia memilih berada di luar agar tidak terlihat oleh orang lain, karena polisi khawatir dia akan menarik perhatian media. Dan sejujurnya, para petugas polisi semuanya sangat mengkhawatirkan bagaimana reaksi ibunya Jiang Ke apabila dia melihat Liu Xin di depan matanya. Mengingat ibunya Jiang Ke masih belum stabil dan sedikit meledak-ledak emosinya, jadi tidak diragukan lagi, lebih baik menjauhkannya dari Liu Xin demi lancarnya acara pemakaman Jiang Ke. Pada tanggal 24 November, beberapa minggu setelah pemakaman Jiang Ke, Xi Feng akhirnya ditangkap. Rupanya polisi telah menyelidiki selama ini. Mereka telah menemukan serangkaian pesan ancaman yang telah dia kirimkan kepada Liu Xin pada hari-hari menjelang dan pada hari pembunuhan Jiang Ke. Dan bukti ini sudah cukup untuk dijadikan alasan menahan dia. Dan ketika penangkapan itu terjadi, ibunya Jiang Ke sangat ingin mendapatkan informasi tersebut dari Liu Xin. Untungnya, setelah menghindar beberapa lama, Liu Xin pun menyerah. Dia akhirnya memberitahu di mana keluarganya Xi Feng tinggal. Dia juga mengatakan bahwa Xi Feng punya saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan juga. Liu Xin bahkan membantu ibunya Jiang Ke mendapatkan fotonya Xi Feng. Pada tanggal 14 Desember, saat ibunya Jiang Ke kembali ke Tiongkok dengan apu putrinya di tangan, Chen Xi Feng secara resmi didakwa atas pembunuhan Jiang Ke. Liu Xin juga kembali ke Tiongkok sekitar waktu yang sama. Namun, meskipun sudah kembali ke rumahnya di Tiongkok dan begitu dekat dengan tempat tinggal ibunya Jiang Ke, Liu Xin tetap mengabaikan permintaannya untuk bertemu. Sebaliknya, ibunya Jiang Ke menghabiskan tahun baru Imleknya sendirian di rumah kosong, mendengarkan suara petasan di luar sepanjang malam, berusaha mati-matian menemukan tekad untuk tetap hidup melalui semua ini. Seiring berlalunya hari, ibunya Jiang Ke merasakan gelombang keinginan untuk menyerah. Namun kemudian, jika dia teringat akan anaknya, tekad untuk mencari keadilan bagi putrinya muncul lagi. Pada bulan Mei 2017, ketegangan antara ibunya Jiang Ke dan Liu Xin kembali memanas. Kali ini, ibunya Jiang Ke memutuskan untuk mengungkapkan identitas Liu Xin dan seluruh keluarganya. Bahkan dia mengekspos alamat rumah dan informasi pribadi mereka secara online agar dapat ditemukan oleh siapa saja. Postingan ini pun kemudian menjadi viral. Tentu saja gara-gara hal ini, keluarga Liu Xin langsung menerima banyak pelecehan. Karena tak tahan dengan perlakuan netizen, keluarga Liu Xin akhirnya menelpon ibunya Jiang Ke mengancam akan melakukan tindakan hukum. Ibunya Liu Xin bahkan sebelum menutup teleponnya mengatakan sesuatu yang sangat menyebalkan. Mungkin memang takdirnya Jiang Ke berumur pendek. Dia mati bukan karena putriku. Dan itu membuat ibunya Jiang Ke makin marah. Setelah berbulan-bulan mereka menolak membantunya dan gak mau berbicara padanya, sekarang mereka mengatakan hal sekejam ini. Tentu saja ibunya Jiang Ke tidak mau berdiam diri. Dia mencetak semua informasi pribadi keluarga Liu Xin pada selebaran dan membagikannya di depan umum. Pada bulan Agustus 2017, Liu Xin makin menderita depresi. Dia berada di bawah begitu banyak tekanan. Bukan saja masyarakat dan internet yang telah menyerangnya, tetapi kini mereka juga mengetahui alamat rumahnya dan Liu Xin makin takut keluar rumah. Dia merasa dirinya selalu dalam bahaya. Dia bahkan kehilangan pekerjaannya saat itu karena betapa viralnya kasus ini dan betapa dibencinya dia di negara itu.
Dan baru sekarang saat dia berada di titik terendah hidupnya dan segalanya hancur di sekelilingnya, dia akhirnya setuju untuk bertemu dengan ibunya Jiang Ke. Pertemuan ini direkam oleh sebuah perusahaan produksi. Liu Xin datang ke pertemuan dalam keadaan berantakan. Ada begitu banyak sentimen dari netizen yang mengatakan bahwa dia pura-pura saja sedih. Liu Xin mengenakan topi dan mereka mengaburkan sebagian besar wajahnya demi privasi. Ibu Jiang Ke berkata padanya, "Lepaskan topimu." Dan dia melakukannya. Liu Xin mencengkram dan menggaruk lengannya, bergoyang maju mundur dengan gugup. Dia menyampaikan rasa penyesalannya kepada ibunya Jiang Ke. Ibunya Jiang Ke kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, dan dia bersikeras bahwa Liu Xin pasti melihat sesuatu di balik pintu. Apa yang dilihatnya saat dia membukanya? Liu Xin lalu berkata padanya, "Aku benar-benar takut saat itu. Aku tidak keluar. Aku benar-benar tidak tahu kalau Si Feng bakal membunuh Jiang Ke di luar." Ibunya Jiang Ke kemudian menuntut jawaban dari Liu Xin dengan bertanya, "Kenapa Jiang Ke dibunuh? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku hanya ingin tahu seperti apa saat-saat terakhirnya. Aku membocorkan semua informasimu karena kau menolak untuk memberitahuku. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti atau membencimu. Aku cuma mau kamu cerita ke aku apa yang terjadi. Kenapa nggak kamu ceritain aja? Kenapa kamu dan keluargamu memblokir nomor HP-ku?" Pada titik ini, dalam pertemuan tersebut, ibunya Jiang Ke sampai berdiri dan berteriak. Liu Xin meringkuk ketakutan dan menangis. Namun, ibunya Jiang Ke tetap tegar dan berkata, "Kamu tidak menangisi Jiang Ke. Kamu menangisi dirimu sendiri karena kamu lebih peduli pada reputasimu daripada nyawa putriku." Menjelang akhir pertemuan, Liu Xin menyerahkan gantungan kunci dan beberapa foto Polaroid Jiang Ke saat mereka masih tinggal bersama di Jepang kepada ibunya Jiang Ke. Liu Xin mencoba memeluknya di akhir pertemuan, tetapi ibunya Jiang Ke berkata sambil terisak, "Aku ingin kamu pergi sekarang. Aku mohon, pergi sekarang." Dan setelah itu, dalam wawancara empat mata dengan wartawan, Liu Xin mengakui bahwa dia tidak pernah keluar dari apartemen sama sekali setelah dia berlari masuk ke dalam apartemen Jiang Ke pada malam tragis tersebut. Bahkan setelah Si Feng melarikan diri atau ketika polisi tiba, dia tetap berada di dalam apartemen yang tampaknya telah diinstruksikan oleh polisi. Dia baru meninggalkan apartemen itu setelah mereka membawa Jiang Ke rumah sakit. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu. Pada bulan Agustus 2017, saat diumumkan persidangan Si Feng akan dimulai pada bulan Desember di Tokyo, di kampung halamannya di Tiongkok, ibunya Jiang Ke mulai berkampanye agar Si Feng menerima hukuman mati. Dan dengan sangat cepat, dia mendapatkan 4,5 juta tanda tangan dari orang-orang di Tiongkok dan Jepang. 4,5 juta adalah angka yang gila. Namun, ketika persidangan dimulai pada akhir tahun tersebut, segala sesuatunya benar-benar tidak dapat diprediksi. Di pengadilan, Si Feng menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dia mengatakan bahwa pada malam tragis itu, dia memperhatikan Jiang Ke dan Liu Xin sedang berjalan menuju apartemen mereka. Ketika mereka berdua menyadari kalau dia telah mengikutinya dari belakang, saat itulah mereka berdua mulai berlari ke arah pintu. Liu Xin sampai di apartemennya lebih dahulu dan begitu dia masuk, dia berbalik dan mendorong Jiang Ke lorong. Liu Xin kemudian membanting pintu hingga tertutup, mengunci Jiang Ke di luar bersama pria yang akan segera membunuhnya. Saat itu Jiang Ke mulai menjerit, apalagi saat dia melihat pisau di tangan Si Feng. Jadi Si Feng langsung mencengkram dan memeluk Jiang Ke sambil menggedor pintu menunggu Liu Xin membukanya. Pada awalnya dia sebenarnya cuma ingin menggunakan Jiang Ke sebagai ancaman atau sebagai tebusan. Namun saat dia sadar Liu Xin tidak mau membuka pintunya dan malah menelpon polisi, dia mulai menusuk Jiang Ke hingga tewas. Setelah itu, Si Feng segera melarikan diri agar dia tidak ditangkap. Terlepas dari kenyataan kalau emang Si Feng adalah pelakunya, tapi kalimat pernyataan kalau Liu Xin lah yang mendorong Jiang Ke keluar dari apartemennya dan mengunci pintunya memberikan syok pada para pendengar. Sayangnya, tidak ada bukti mengenai hal ini, karena kamera CCTV tidak bisa menangkap bagian ketika Liu Xin mendorong Jiang Ke. Dan mungkin inilah yang ibu Jiang Ke ketahui selama ini. Atau mungkin
tidak diketahui. Tetapi jelas dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan cerita Liu Xin. Akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017, Chen Shifeng dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Jepang atas pembunuhan Jiang Ke. Dia kemudian akan dideportasi kembali ke Cina setelah dibebaskan. Hukuman mati tidak pernah benar-benar menjadi pilihan dalam kasus ini, meskipun ibunya Jiang Ke telah berkampanye. Di Jepang memang ada hukuman mati, tetapi sangat jarang diterapkan. Hukuman mati di Jepang lebih ditujukan kepada kasus-kasus seperti pembunuhan berantai dan pembunuhan yang benar-benar direncanakan. Namun biar begitu, 20 tahun adalah hukuman yang singkat mengingat Jiang Ke telah kehilangan nyawanya. Selama Shifeng di penjara, sebenarnya ada lebih banyak catatan kriminal dirinya yang terungkap. Liu Xin rupanya bukanlah wanita pertama dan satu-satunya yang menjadi korban Shifeng. Dan bagi kalian yang mungkin berpikir bahwa setelah Shifeng di penjara, kasusnya berakhir, kalian salah. Pada bulan Februari 2018, ibunya Jiang Ke mendapatkan sebuah pesan di HP-nya. Pesan itu ternyata dari Liu Xin. Liu Xin rupanya sengaja membuka blokir ibunya Jiang Ke agar dapat mengiriminya pesan yang berisi ucapan selamat tahun baru Imlek. Ia mendoakan kesejahteraan bagi ibunya Jiang Ke dan keluarganya. Bahkan juga mendoakan agar ibunya Jiang Ke selalu bahagia dan banyak rezeki. Di mana ini sungguh aneh, karena ibunya Jiang Ke sebenarnya sudah tidak memiliki keluarga yang tersisa. Satu-satunya keluarganya adalah putrinya yang telah dibunuh secara brutal. Jadi semua ini terasa sangat tidak pantas bagi ibunya Jiang Ke. Dia pun langsung menjawab pesan Liu Xin dengan bertanya, "Kenapa kamu mengirimiku ini? Bagaimana mungkin kamu mendoakanku dengan banyak uang padahal kamu tahu aku sedang hancur dan berduka. Putriku telah dibunuh." Dan dari situlah keduanya lalu terlibat pertengkaran hebat lewat pesan teks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Di sekitar waktu yang sama, Liu Xin juga mengirimi ibunya Jiang Ke leher bebek dan leher burung merpati yang seharusnya tidak pantas dia lakukan. Karena dalam budaya Tionghoa, hadiah dan tindakan seringkali mengandung banyak makna yang berbeda. Mengirimkan daging jenis apapun kepada keluarga yang berduka dianggap sama sekali tidak peka, mengingat fakta bahwa daging melambangkan hal-hal seperti kesenangan, kekayaan, dan perayaan. Apalagi Liu Xin mengirim leher merpati dan leher bebek yang membuat ibu Jiang Ke makin marah. Dia merasa sepertinya Liu Xin sedang mengejek dirinya. Yang menyedihkan di Weibo, ada sebuah akun yang telah mengirim pesan kepada ibunya Jiang Ke dan bertanya kepadanya, "Apakah wonton berdarahnya enak?" Wonton adalah makanan terakhir yang dibeli Jiang Ke sebelum dia tewas. Ibunya Jiang Ke curiga kalau Liu Xinlah pemilik akun tersebut. Liu Xin bahkan mulai menyumpahi ibunya Jiang Ke dengan kata-kata yang buruk, kotor, dan keji dalam unggahannya di Weibo. Liu Xin sangat jahat terhadap ibu Jiang Ke. Dan yang tak dapat dipercaya, postingan semacam ini malah membuat Liu Xin semakin disukai di dunia maya. Dulu rasanya seluruh internet membenci Liu Xin, tetapi sekarang semakin banyak orang yang mendengarkannya. Dan tak lama kemudian, Liu Xin mulai punya banyak penggemar karena tingkahnya yang jahat ini. Pada tahun 2018, Liu Xin menggunakan medsosnya untuk mengobrol dengan salah satu pendukungnya secara online. Di sana, dia mengungkapkan detail baru dalam kasus Jiang Ke ini yang belum pernah terdengar sebelumnya. Rupanya, setelah dia menelpon polisi pada malam ketika Jiang Ke dibunuh, Liu Xin kemudian menelpon tempat kerjanya untuk meminta saran dari seorang seniornya. Liu Xin ingin tahu apakah dia bertanggung jawab atas hal buruk apapun yang mungkin terjadi di luar pintu. Nah, dari sini ketahuan kalau selama ini dia berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak tahu kejadian yang terjadi di luar pintu. Ada kemungkinan dia tahu kalau Jiang Ke dibunuh oleh mantannya saat itu, dan dia membiarkannya saja. Bisa jadi di saat yang tragis tersebut, sahabatnya sedang berdarah-darah dianiaya. Sedangkan Liu Xin di sisi lain malah sedang memastikan dirinya sendiri bakal luput dari hukum atau tidak. Kini gilanya, Liu Xin memperoleh cukup banyak perhatian dari netizen sehingga dia dapat memonetisasi unggahannya di Weibo dan menghasilkan uang dari semua ini.
Liu Xin mulai mengarahkan semua pengikutnya untuk bergabung dengannya dalam melecehkan ibunya Jiang Ke secara online. Untungnya, pada akhir tahun 2018, akun Liu Xin akhirnya diblokir oleh Weibo. Dan karena hal ini memicu pembulian massal, investigasi kriminal bahkan dibuka terhadap Liu Xin. 2 pendukung setianya dijebloskan ke penjara, masing-masing selama 1 tahun atas semua kekerasan yang mereka lakukan terhadap ibunya Jiang Ke. Ibunya Jiang Ke akhirnya menuntut Liu Xin secara hukum. Pada tahun 2021, Liu Xin diadili di pengadilan atas pembulian ini. Ibunya Jiang Ke menuntut Liu Xin sejumlah besar uang dengan mengklaim bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas kematian Jiang Ke dan karenanya perlu membayar kompensasi. Nah, saat kasus perdata ini dimulai, Liu Xin tidak hadir di persidangan. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi jalannya persidangan dan sesuatu yang besar akan segera terungkap. Jadi ya guys, pada malam Jiang Ke terbunuh, Liu Xin diketahui telah melakukan 2 kali panggilan telepon ke polisi. Yang pertama pada 16 menit lewat tengah malam dan panggilan kedua 6 menit kemudian. Tetapi panggilan pertama itulah yang benar-benar membuat kredibilitas Liu Xin dipertanyakan. Di telepon itu, polisi mendengar dia berteriak dalam bahasa Mandarin yang artinya, "Pintunya terkunci, jangan coba lagi." Saat itu, Liu Xin tampaknya sedang memberitahu siapapun yang ada di balik pintu yang bersama Jiang Ke bahwa pintunya terkunci dan orang itu harus segera pergi. Ini bukti yang sangat penting, karena dia meneriakkan semua ini melalui pintu dalam bahasa Mandarin padahal mereka tinggal di Jepang. Dan dia selalu berkata bahwa dia tidak tahu siapa penyerang di balik pintu itu. Tapi dari bukti terbaru ini kelihatannya sekali kalau Liu Xin sebenarnya tahu dan sadar orang yang sedang menganiaya temannya itu adalah Si Feng. Maka pada tanggal 10 Januari 2022 diputuskan bahwa Liu Xin bersalah. Pada dasarnya dia tidak melakukan cukup upaya untuk memperingatkan Jiang Ke tentang ancaman Si Feng. Pengadilan memutuskan bahwa Liu Xin tidak berbuat cukup banyak untuk membantu Jiang Ke masuk ke apartemen setelah serangan dimulai. Mereka bahkan percaya bahwa Liu Xin pasti telah mengunci Jiang Ke di luar apartemennya untuk melindungi dirinya sendiri dan mengabaikan keselamatan Jiang Ke. Karena ini, Liu Xin didenda sebanyak 700.000 RMB atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Saat itu, Liu Xin memiliki kesempatan untuk mengajukan banding, dan tentu saja dia melakukannya. Beberapa bulan kemudian, pengadilan dibuka lagi. Kali ini, Liu Xin hadir di persidangan. Tetapi usaha itu sia-sia karena putusan hakim tetap ditegakkan. Dan sekarang, Liu Xin punya masalah. Dia harus segera menemukan uang sebanyak itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membuat penggalangan dana massal untuk mendapatkan uang. Dan percaya atau tidak, orang-orang benar-benar mendonasikan uangnya untuk membantu Liu Xin sampai dia benar-benar bisa mengumpulkan semuanya. Para pendukung dan fansnya Liu Xin ingin membantunya membayar denda. Demikianlah yang terjadi hingga platform crowdfunding akhirnya membatalkan dan memblokir akunnya Liu Xin. Jadi, dia tidak dapat menarik sepeser uang pun dari sana dan menggunakannya untuk membayar denda. Parahnya, di Cina, jika Anda diperintahkan membayar oleh pengadilan, Anda tetap harus membayarnya apapun yang terjadi. Akhirnya pada tahun 2022, ibunya Jiang Ke telah menerima semua uang kompensasi yang kemudian ia sumbangkan ke badan amal setempat yang membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk membiayai anak-anak mereka agar bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Itu adalah lembaga amal yang putrinya dulu pernah ikut serta saat dia masih hidup. Dan untuk Liu Xin saat ini, dia sekarang menjadi seorang influencer. Dia sudah mengganti namanya dan selalu live berjualan barang di TikTok. Para fansnya suka memberinya stiker berhadiah uang saat Liu Xin live. Meskipun Liu Xin tampak sukses, namun dia masih berjuang mengatasi rasa cemasnya ketika keluar rumah. Liu Xin kini juga memiliki masalah dengan pendengarannya akibat dari semua tangisan yang dia lakukan selama periode kehilangan Jiang Ke. Sedangkan Si Feng, si pembunuh, akan dibebaskan pada tahun 2037. Saat itu dia akan berusia 45 tahun. Dan ibu Jiang Ke berencana untuk segera menuntutnya seperti yang dilakukannya terhadap Liu Xin. Lagi pula, dialah
orang yang pergi ke apartemen dengan membawa pisau bersembunyi menunggu dan kemudian bertindak berdasarkan ancamannya. Jadi, dialah satu-satunya orang yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan Jiang Ke. Dibebaskan pada usia 45 tahun adalah hal yang terlalu baik. Dia masih bisa menikah dan memulai hidup baru. Sementara Jiang Ke hidupnya berhenti di usia 24 tahun. Ini sungguh tidak adil. Kini, Jiang Ke tinggallah kenangan. Anak yang mencintai ibunya dan tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbicara dengan ibunya. Dia bahkan sangat dekat dengan neneknya dan berencana untuk merawat mereka berdua selama sisa hidupnya. Jiang Ke selalu menjaga semua orang, terutama sahabatnya Liu Xin. Saat Liu Xin butuh, Jiang Ke selalu ada di sana. Bahkan di hari terakhir dia hidup, Jiang Ke rela duduk menunggu di stasiun kereta bawah tanah selama 1 jam agar bisa pulang bareng dengan sahabatnya sambil membawa wonton di tangannya. Yang enggak taunya dia beli untuk memastikan Liu Xin punya sesuatu untuk dimakan setelah melewati hari yang penuh tekanan. Bahkan di saat-saat terakhirnya di dunia ini, Jiang Ke tetap mengutamakan orang lain. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. 我知道，那是三叔的一条命。你错了，是因为你们家现在的生活受到了影响，并不是因为江哥为你付出这条生命，你错了，你并没有真正认识到错误。阿姨，三叔死了，我也很难过，很伤心，我真的是。对你很伤心，你很难过。除夕夜，我在家里抱着江哥的遗像，听着外面万家鞭炮响，可你刘鑫换了新发型的头像，在那里玩自拍。你们在滋滋润润的生活着，你们没有把江哥的生命当做一回事。你今天眼泪不是对江哥的忏悔，不是对江哥妈妈的歉意。